Salam sadis, salam hari Selasa, salam koreksi. Koreksi lagi semalam ya. Market ini. Nah, ke reject juga dia semalam di 17.400, sempat dah ke 17.400, rupanya nggak kuat nanjak, di reject lagi. Ya kayaknya setelan, memang kebetulan pas timingnya juga itu keluar data non manufacturing PMI, kadang ngefek kadang enggak gitu. Tapi ya semalam itu memang kayaknya dolar mau disetel. Dalam minggu-minggu ini kelihatan range-nya juga disetel di situ dulu gitu. Dolar dia drop ke 104, nanti disorong balik ke 105 point something, nanti 105 point something disorong balik ke 104 di range itu ya. Untuk dolar di XY dalam dari beberapa hari lalu, minggu lalu sama Senin kemarin masih begitu kita lihat. Semalam semua merah ya. Logam mulia juga lumayan merah, emas lumayan drop semalam, 28 dolar per ounce ya, lumayan dolar logam mulia drop. BTC kayaknya ya lumayan tertahan di 16.900 something gitu, 17.000 di range itu kayaknya mau dibuat support gitu ya. Semoga kuat nahan di situ. Andai kata di situ kuat nahan, nanti mungkin ya pas lagi positif disorong lagi, di retest lagi ke atas ya kan. Ya lihatlah, sabar dikit. Ini saya buat video sekarang. Market cap di 853,8 billion, volume 38,9, nggak terlalu gitu, masih kecil juga volume. BTC dominance di 38,3, BTC di 17.000, 0,17 ya, 17 ribuan lah lebih kurang. Ethereum di 1262 ya. Ya hampir rata-rata koin boleh kita taksir koreksi di kisaran 1-3% lah ya. Koreksi ini dari overall kita ambil ininya, hampir rata-rata koreksi di 1-3% ya. Dia punya ini sekarang ya sehat sih, asal dia sementara hari ini mungkin begitu aja dia koreksi sideways, sambil ya buat support mungkin ya ada, semoga akumulasi lah, agak rada bertarung di 16.900 17.000 ini antara bear dan bull, sell and buy ya, kita lihat lah. Tapi volume juga nggak besar, walaupun dia nggak gimana, saya rasa rada sideways, masih lihat nunggu. Malam ini sebenarnya event nggak ada gimana, ini paling ada sedikit ngefek dia punya data ekspor impor, itu pun kalau mau dia efek, kalau enggak ya nggak gimana. Besok masih ini, paling lihat minggu-minggu ini ya sebenarnya paling Kamis besok ada data sedikit apa, tapi ya nggak terserah mereka juga ngaturnya sih, kadang nggak ngikut, dia rada anomali ya kan. Memang mau disetel semalam semua merah, semalam itu habis datanya semua merah, dolar yang nendang tiang hijau, lainnya saham stock market merah semua ya kan. Logam mulia merah, BTC masih lumayan koreksi ya. Logam mulia yang emas yang lumayan koreksinya kemarin ya. Jadi market hari ini saya rasa juga boring ini ya, sideways ya kan. Jadi kita bahas ini, saya sedikit jawab banyak tanya, kau tolong bahas itu BNX, binary X itu. Ya itu kalau berita ininya saya nggak tahu, ada sedikit cuplikan aja, kayaknya ya dibilang scam gitu, yang sama aja kadang inilah kalau kita beli koin yang nggak, kadang developernya, devnya ya kan, CEO mereka satu grup semua, kalau memang
niatnya mau cari duit instan ya gitu, create nanti mereka dump and pump, karena kayaknya yang hampir rata-rata hold coinnya ini orang dalamnya. Jadi katanya sih gitu, 80% itu yang hold ini orang-orang dalam juga. Jadi mereka juga yang pump ke atas. Nah sekarang mau cuan, mereka take profit di dump balik gitu. Ya kan, ya sangkut yang ini yang retail ya ini lagi. Maka koin-koin gitu, kondisi begitu sekarang ini ya, dengan banyak rumor yang nggak jelas, terus hacker, terus yang devnya nggak jujur lah, atau yang kreatornya nggak bagus apa. Makanya kembali juga untuk kondisi gitu lebih baik yang cap besar lah, yang udah jelas, dan yang memang mereka misinya untuk kripto ini gitu. Hampir rata-rata sih ya yang ini ya semua dari hampir rata-rata yang di kripto ini supaya survive, untuk nggak bukan cari duit instan, sebenarnya ya BTC Maxi, Ethereum Maxi, sama para uh, founder Ethereum dulu itu, grup-grupnya semua itu mereka yang stabil, yang memang niatnya itu mereka perjuangkan kripto ini gitu. Banyak yang mana sekarang itu banyak sekali scam gitu. Rakpol hancur lagi kena, ya kan, kita nggak tahu. Atau nanti udah dia dump, nanti dia pump balik buat mancing kalian masuk. Gitu-gitu terus tuh scam skenario-nya gitu. Ya kan, belum lagi exchange yang juga banyak rontok. Maka agak ribet kondisi gitu, cari yang safe aja lah. Ya kan, kita kalau Anda tanya saya gimana safe, nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu permainan apa, skenario apa yang mereka susun, isi dapur mereka, ya kan, keuangan mereka kan nggak ada yang tahu. Kita paling baca informasi, ngikut ininya. Cuman ngikut tweet kadang juga ya dibilang bagus-bagus, mereka tweet kami baik-baik saja. FTX sehari sebelum ini juga begitu, ya kan. Akhirnya sehari kemudian rontok, ya kan. Jadi ya lebih hati-hatilah kondisi gitu. Ini berita hari ini itu si Jim Cramer suruh jual kriptonya tuh ya. Itu orang nggak bisa dipercaya mulutnya. Nanti kalau udah kayak bulan lalu kan dia minta maaf tuh. Sebelumnya dia support itu Facebook, project Metanya, disuruh beli saham-saham Meta. Orang pada rugi besar, drop. Baru ya dia cuma ngomong sorry gitu, pura-pura pakai acara nangis gitu kan. Udah banyak juga lah orang kejebak sama dia. Nah, ini kalau biasanya kalau dia suruh sell gitu, nanti berapa bulan ke depan kayaknya kripto akan naik itu. Kalau ada Jim Cramer itu lawan arah itu, kita harus lawan arah sama dia gitu. Tapi ada satu berita lagi juga ngaco juga dibahas, 2023 BTC ke 250.000 dolar, itu ngaco-ngaco. Kadang gua bingung juga mereka buat berita tuh kok kadang nggak mikir pakai otak juga ya, mau FOMO-in orang. Ya semua kembali kepada diri kita lah, ya kan? Semuanya kembali kepada diri kita. Kondisi saat gitu, ya saat gini akhir tahun yang rada hati-hati. Semoga saya sih yakin agak nanti akan disorong dikit ke atas. Saya rasa masih ada relief rally-nya atau dikasih sedikit santar, masih ada. Sabar aja dikit gitu. Ini semoga ini, makanya saya harap di 16.900-an, 17.000 dia bisa buat support dulu, biar dia sorong nanti. Kalau supportnya cukup kuat, biar nanti dia sorong lagi, dia retest ke atas lagi, ya kan. Itu yang kita harap. Tapi hari ini Selasa kayaknya volume kecil dengan market gitu. Kalau nggak ada sesuatu news positif yang sorong, kayaknya ya rada sideways di kondisi begitu. Mungkin masih di antara 17.100 dengan 16.900 something, mungkin di situ-situ aja dia naik turun. Mungkin hari ini Selasa gitu, kemungkinan ya, saya rasa sideways. Saya lebih yakin kalau lihat kondisi gitu sideways kayaknya, karena nggak ada berita positif yang nunjang juga. Ya harus ada satu ini yang nunjang, atau ada
koin-koin yang eventnya yang kuat, nah itu mungkin masih bisa ini, ya kan. Sementara ya nggak usah terlalu dipantengin lah kalau market begitu, ya kan. Nonton bola ada semalam Asia udah pada pulang semua ya. Udah pada rontok semua semalam. Jepang bolehlah bisa sampai adu penalti, ya kan. Udah bagus lah. Tapi karena kurang pengalaman lah di penalti kick, ya kan. Juga di penalti kick saya rasa pelatihnya salah strategi. Nggak boleh ditaruh anak yang nggak pengalaman, yang belum pernah ini di kompetisi besar gitu. Itu namanya tendang penalti, itu kita harus taruh penendang awal tuh harus yang kuat, image-nya yang ini. Itu penting sekali untuk bangun mental. Ya semalam begitu dua kali nggak masuk, akhirnya kaptennya yang nendang juga nggak masuk, ya udahlah pulang. Tapi udah feeling, udah ketahuan kalau pas udah kepikiran kok kalau adu penalti Jepang akan kalah, karena tahu mereka lemah, pengalaman jam terbang mereka untuk adu penalti sangat lemah gitu. Dan biasanya selama ini lawan ini. Tapi kalau di ini, kalau saya pribadi lihat pertandingan semalam, walaupun kalah gitu, saya lebih puas lihat mainnya daripada dia menang lawan Jerman atau Spain. Sebenarnya permainannya jelek gitu. Semalam justru lebih berkembang gitu, ya kan. Korea juga dicukur, ya lawannya Brazil, ya kan. Kalau saya sih kayaknya lihatlah mungkin di empat besar nanti mungkin antara Belanda, ya kan, Belanda, Prancis, Brazil, sama satu lagi Portugal. Mungkin itu aja empat besar kali ah. Ya lihatlah, tapi saya agak yakin kayaknya champion entah terulang nggak di final kayak 1998 Prancis ketemu Brazil. Bisa aja itu ya kejadian lagi. Jadi ya lihatlah, banyak ini santai, market lagi gini juga jangan dipaksakan. Boring sih lihat market gitu. Kalau hari ini kayaknya sulit kita mau scalping. Sulit sekali mau scalping, lebih baik tunggu momen lah. Market kondisi begitu, lihat momen aja ya. Jadi begitu aja video hari ini yang saya bahas, singkat aja. Cuma jawab, ada yang tanya, banyak yang sangkut di BNX ya. Makanya saya sedikit jawab, itu 80% orang dalam yang hold, yang buang barang itu. Ya, jadi ada yang tanya, mau saya, ya Anda putuskan sendirilah. Saya nggak berani rekomen yang kondisi-kondisi gitu. Nanti kalau Anda rugi, saya lagi disalahkan. Jadi Anda tentukan sendiri. Oke? Itu aja yang bisa saya beri masukan. Salam Rio dari Tokyo. Cuaca dingin, hujan semalam ya. Waduh, dingin ini tadi pagi udah 4 derajat dengan hujan lagi. Ini udah berhenti. Sekarang cuaca 6 derajat. Dingin-dingin empuk. Oke, salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.